Setelah tadi kita membahas tentang pengertian himpunan, kemudian keanggotaan himpunan, lalu cara menyatakan himpunan, sekarang kita akan membahas tentang hubungan dua atau lebih himpunan. Ada himpunan bagian, saling lepas, sama, ekuivalen, kemudian irisan himpunan, gabungan, komplement, selisih dua himpunan, dan perkalian himpunan. Kita mulai dulu dari himpunan bagian. Himpunan bagian ya. Definisinya ini A dikatakan himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan seperti ini. A lambang seperti ini, lambang himpunan bagian dilambangkan dengan seperti ini jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. Misalnya ya, saya kasih contoh misalnya himpunan yang seperti di diagram Venn berikut ini. Nah, untuk himpunan bagian ilustrasinya seperti ini. Kotak ini kemudian ada tulisannya S, ini menyatakan himpunan semestanya. Kemudian di sini ada himpunan B yang lebih besar. Nah, lalu di dalamnya ada himpunan A. Ini maksudnya adalah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B dan ditulis A subset B seperti ini. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. Contohnya misalnya kita punya himpunan A, B, C. Jelas bahwa himpunan A, B, C ini berada di himpunan yang anggotanya A, B, C, dan D. Kemudian ada contoh lagi, misalnya ada himpunan 2 yang anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Jelas bahwa himpunan yang ini merupakan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ya, mengapa demikian ya? Kita bisa melihat bahwa ini kan A, B, C ya. Nah, kemudian di sini juga ada A, B, C gitu. Kita ingat-ingat lagi tadi bahwa definisi himpunan bagian itu begini ya definisinya. A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota di B, begitu. Jadi di sini ini sebagai himpunan A-nya ya, misalnya ini himpunan A-nya, ini himpunan B-nya. Nah, setiap anggota yang di sini merupakan anggota di sini. Begitu pula yang ini, setiap anggota yang di sini itu merupakan anggota himpunan yang di sini. Jelas? Ya, di sini ya. Ini kan 2, 4, 6, 8. Semua anggotanya ini ada di sini. Mana? Ya ini 2, 4, 6, 8. Begitu. Nah, kalau contoh yang real ya, contoh yang real lagi misalnya saya beri contoh ada himpunan mahasiswa PGMI Stay Al-Anwar. Nah, himpunan mahasiswa PGMI Stay Al-Anwar ini saya namakan sebagai himpunan A. Lalu ada himpunan mahasiswa Stay Al-Anwar. Ini saya namakan sebagai himpunan B. Nah, kita bisa mengetahui bahwa himpunan mahasiswa PGMI Stay Al-Anwar itu berada di dalam himpunan mahasiswa Stay Al-Anwar. Jadi bisa digambarkan ini sebagai himpunan B, himpunan mahasiswa Stay Al-Anwar ya. Lalu himpunan A-nya yang lebih kecil dan di dalam B. Demikian. Ini untuk semesta pembicaraannya himpunan mahasiswa.
gitu. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, ditulis seperti ini. Dengan A-nya di sini misalnya adalah himpunan mahasiswa PGMI STAI Al-Anwar. Di sini B-nya adalah himpunan mahasiswa STAI Al-Anwar. Ini contoh dari himpunan bagian. Selanjutnya ini bisa dilihat ya bahwa A subset B adalah ekuivalen dengan B yang tandanya dibalik ini, kemudian A. Nah, tanda himpunan bagian yang dibalik ini biasanya dibaca sebagai superset. Nah, kalau yang ini, tanda yang seperti ini subset ya. Yang ini tanda bisa dibaca sebagai subset. Yang sebaliknya yang seperti ini dibaca sebagai superset. Nah, jadi di sini A himpunan bagian dari himpunan B. A subset B ekuivalen dengan B, ini dibaca superset. B superset A. Begitu. Ya, maknanya sama. Ekuivalen di sini maknanya sama. Kemudian ada definisi mengenai himpunan bagian sejati. Jadi ada himpunan bagian sejati dan ada himpunan bagian tidak sejati. Nah, himpunan bagian yang sejati itu bagaimana? Nah, ini definisinya. A dikatakan sebagai himpunan bagian sejati atau proper subset dari B. Ya, jadi A itu himpunan bagian sejati dari B. Atau ditulis ini A, tandanya seperti ini, tanpa garis di bawahnya. Lalu B. Kalau tanpa garis bawah di bawahnya itu proper subset, subset sejati. Nah, definisinya bagaimana? Nah, A proper subset dari B jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. Dan ada lagi lanjutannya. Dan paling sedikit terdapat satu anggota di B yang bukan merupakan anggota A. Nah, sebagai contoh, perhatikan bahwa ini himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan proper subset dari himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mengapa demikian? Ya, kita tahu ya bahwa himpunan ini merupakan himpunan bagian dari ini. Lalu, memenuhi syarat ini, paling sedikit terdapat satu anggota di B yang bukan anggota A. Paling sedikit terdapat 1. Nah, di sini terdapat 0 dan 6 yang merupakan anggota di sini dan bukan anggota di sini. Ya, paham ya, di sini himpunan ini proper subset dari ini karena memenuhi definisi ini. Nah, lalu ini ada contoh lagi ya, bahwa himpunan yang anggotanya A, B, C ini bukan merupakan proper subset dari himpunan C, A, B. Mengapa demikian? Ya, karena ya kita uraikan dulu ya bahwa himpunan yang anggotanya C, A, B di sini merupakan himpunan yang sama dengan himpunan A, B, C ini. Jadi urutan penulisan anggota di himpunan itu tidak diperhatikan. Artinya urutan penulisan himpunan itu bisa ditulis tidak urut ya. Misalnya ada itu tadi himpunan A, B, dan C. Ini merupakan himpunan yang sama dengan himpunan yang anggotanya C, A, B begitu. Lalu dikatakan bahwa himpunan A, B, C ini bukan merupakan proper subset dari himpunan yang anggotanya C, A, B. Mengapa seperti ini? Ya, kita lihat definisi dari
himpunan bagian sejati atau proper subset. Ya, dikatakan A dikatakan himpunan bagian sejati jika anggota di A, setiap anggota di A merupakan anggota di B, dan paling sedikit terdapat satu anggota di B yang bukan merupakan anggota A. Mengapa ini bukan proper subset? Karena ya memang benar bahwa setiap anggota yang di sini merupakan anggota himpunan yang di sini, tetapi tidak memenuhi syarat ini loh. Tidak memenuhi syarat paling sedikit terdapat satu anggota di B yang bukan merupakan anggota di A. Jadi di sini tuh nggak ada anggota himpunan di sini yang bukan anggota di sini gitu. Dalam arti dengan kata lain, setiap anggota di sini itu juga merupakan anggota di sini gitu. Jadi tidak memenuhi definisi ini. Dengan demikian, ya jelas bahwa terbukti himpunan ini bukan proper subset dari himpunan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan yang saling lepas atau di sini himpunan lepas. Misalnya ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B. A dan B dikatakan lepas atau disjoint jika dan hanya jika tidak terdapat anggota bersama pada A dan B. Atau dengan kata lain, A dan B dikatakan lepas jika A irisan B adalah himpunan kosong. Ini ya, A irisan B, ini dibacanya A irisan B sama dengan himpunan kosong. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini diagram V-nya. Jadi ada himpunan A seperti ini dan himpunan B seperti ini. Tidak ada irisannya atau tidak ada anggota bersama. Anggota yang di A sekaligus dan di B itu tidak ada. Maka dalam kasus ini A dan B disebut sebagai himpunan yang lepas, himpunan yang saling lepas. Untuk contoh yang lain, misalnya ini, ada himpunan A seperti ini. Himpunan A anggotanya adalah A, B, C, D, E. Himpunan B anggotanya F, H, I, J, K. Nah, kita lihat bahwa A irisan B adalah himpunan kosong. Mengapa A irisan B himpunan kosong? Ya, kita lihat saja di sini di himpunan A, apakah ada yang merupakan anggota himpunan B? Tidak ada ya. Di himpunan B tidak ada anggota A. Begitu pula sebaliknya, di himpunan A tidak ada anggota B. Ya enggak? Di sini anggotanya A, B, C, D, E. Nah, di sini tidak ada A, B, C, D, E. Begitu pula sebaliknya, di himpunan B anggotanya adalah F, H, I, J, K. Nah, di A tidak ada F, H, I, J, K. Maka dapat dikatakan bahwa A iris B adalah himpunan kosong. Dengan demikian, karena A iris B adalah himpunan kosong, maka A dan B merupakan himpunan yang lepas atau himpunan yang saling lepas. Contoh yang lain misalnya ini ya, di Stai Al-Anwar itu kan ada dua prodi ya. Yang pertama prodi PGMI dan yang kedua adalah prodi IKT. Kita namakan yang himpunan mahasiswa PGMI Stai Al-Anwar ini sebagai himpunan A. Kemudian himpunan mahasiswa IKT Stai Al-Anwar ini sebagai himpunan B. Nah, himpunan mahasiswa di sini yang di dalam hal ini di PGMI dan di IKT itu kan saling lepas ya, karena ya kita ilustrasikan seperti ini. Ini misalnya himpunan A, himpunan mahasiswa PGMI. Nah, lalu himpunan mahasiswa IKT, ini yang B. Nah, di sini dalam kasus ini misalnya tidak ada anggota himpunan mahasiswa PGMI yang sekaligus anggota himpunan mahasiswa IKT.
Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka himpunan A dan B ini saling lepas. Tidak ada mahasiswa yang prodinya PGMI sekaligus prodinya IGT. Nah, kalau seperti ini, himpunan antara A dan B ini dapat ditulis sebagai A irisan B merupakan himpunan kosong. Nah, dengan demikian A dan B adalah himpunan yang saling lepas. Seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu yang bagaimana? Nah, himpunan yang sama, ini definisinya, dua buah himpunan, yaitu A dan B, dikatakan sama, dilambangkan dengan A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B, dan juga setiap anggota di B merupakan anggota di A. Ya, saya ulangi lagi ya. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B dan setiap anggota di B merupakan anggota di A. Pada definisi ini digunakan jika dan hanya jika. Nah, ini mengandung arti bahwa jika himpunan A sama dengan B, maka setiap anggota A merupakan anggota di B. Lalu yang kedua, jika terdapat dua himpunan sedemikian sehingga setiap anggota pada himpunan pertama merupakan anggota pada himpunan kedua dan sebaliknya, setiap anggota pada himpunan kedua merupakan anggota pada himpunan pertama, maka dikatakan bahwa kedua himpunan itu sama. Jadi di sini kan di definisinya memakai kata jika dan hanya jika. Jadi di sini artinya apa? Artinya ini dua arah ya. Jika ini maka ini gitu. Jika apa? Jika yang ini maka ini, maka setiap sampai sini. Dan sebaliknya, jika setiap anggota di A merupakan anggota di B dan juga setiap anggota di B merupakan anggota di A, maka dua himpunan tersebut A dan B sama. Begitu. Ini di definisi ini menggunakan jika maka. Jadi berlaku dua arah. Kemudian untuk contohnya ada himpunan A dan himpunan B seperti ini. Himpunan A, nah di sini ada himpunan A yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan himpunan B didefinisikan sebagai X sedemikian sehingga X kurang dari 9. Sementara itu dengan X merupakan bilangan cacah. Nah, kalau yang A ini kan sudah jelas ya, anggotanya dari 0 sampai 8. Dari 0 sampai 8. Dan ini bilangan bulat semua, 0 sampai 8 itu. Kemudian yang B ini masih dinyatakan dalam notasi. Jadi kita perlu menyelidiki apakah himpunan A dan B ini sama. Itu kita akan tahu bahwa dua himpunan ini sama kalau kita sudah mengetahui anggota B itu apa saja. Ya, kita lihat ya, karena B didefinisikan sebagai ini, himpunan yang seperti ini, nah, maka himpunan B itu yang seperti apa anggotanya? Yang mana saja anggotanya? Nah, ini kan perhatikan ya, ini kan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kemudian ya, X ini kurang dari 9, artinya X tidak
Artinya 9 ini tidak ikut ya, tidak ikut di himpunan B. 9 bukan anggota B. Jadi anggota B ini hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Itu anggota B. Nah, kita perhatikan bahwa anggota B ini sama dengan anggota A. Begitu pula sebaliknya, semua anggota A merupakan anggota B. Jadi memenuhi definisi ini, definisi himpunan yang sama. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa A sama dengan B. Kemudian ada lagi contoh. Misalnya himpunan C terdiri dari anggotanya A, B, C, D. Sedangkan himpunan D anggotanya C, A, B. Apakah himpunan C dan himpunan D sama? Nah, kita lihat di sini definisinya. Kita ingat ya, definisi himpunan sama itu bagaimana? Setiap anggota di himpunan satu merupakan anggota di himpunan yang satunya. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau di sini tuh himpunan C kan A, B, C, D. Nah, terus himpunan D C, A, B, atau bisa ditulis A, B, C. Berarti ada satu anggota di himpunan C yang bukan merupakan anggota himpunan D. Yang mana? Ya yang ini, yang D ini dia masuk himpunan C tapi bukan merupakan anggota D. Jadi C dan D tidak sama. Ini. Nah, sampai di sini kita sudah membahas tentang himpunan yang saling lepas dan himpunan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan ekuivalen. Diberikan himpunan A dan himpunan B. A ekuivalen dengan himpunan B yang dilambangkan dengan tanda seperti ini, A, kemudian tanda ini, B, tandanya seperti ini. A ekuivalen B jika dan hanya jika banyaknya anggota di A, banyaknya anggota dari himpunan A sama dengan banyaknya anggota B. Atau bisa ditulis ini, NA sama dengan NB. Kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B. Ini definisi himpunan ekuivalen. Definisinya sederhana sekali ya. Kalau banyaknya anggota sudah sama, nah itu sudah bisa dikatakan himpunan itu ekuivalen. Contohnya kita lihat ada himpunan A dan himpunan B seperti ini. Nah, untuk menyelidiki apakah himpunan A dan B ini ekuivalen, maka cukup ditentukan banyaknya anggota himpunan masing-masing. Kita hitung ya, di sini ada berapa banyaknya anggota A? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara itu di B ada 6 juga. Nah, dengan demikian NA sama dengan NB. Yang mana NA sama dengan 6 dan NB juga sama dengan 6. Begini, nah, maka dapat disimpulkan bahwa A ekuivalen dengan B. Itu tentang himpunan yang ekuivalen.